Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program PTSL dan PTSP di Kota Kediri. Tugas ini saya lakukan untuk memenuhi UTS mata kuliah Hukum dan Pengendalian Perencanaan dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas B. Nah, untuk dosen pembimbing dari mata kuliah ini yaitu Bapak Rendra Suprobo Aji STMT CAPM dan disusun oleh saya sendiri Lintang Adedari dengan NIM 19191050172. Oke, untuk topik yang akan saya bahas yaitu PTSP, yang kedua PTSL, yang ketiga manfaat PTSP dan PTSL, yang keempat studi kasus PTSP dan PTSL di Kota Kediri, dan yang kelima penutup yang berisi kesimpulan. Oke, langsung saja yang pertama, PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu. PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Untuk tujuan PTSP, yang pertama, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dan yang kedua, memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk prinsip PTSP ada 5. Yang pertama, keterpaduan. Yang kedua, efektif, efisien, dan ekonomis. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat, akuntabilitas dan aksesibilitas. Yang kelima, aksesibilitas. Untuk ruang lingkup PTSP, meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua MA Nomor 26 Tahun 2012 pada tanggal 9 Februari 2012 tentang standar pelayanan peradilan dan pengaturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oke, untuk tahapan program PTSP ada 3. Yang pertama, pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan. Yang kedua, pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap pelayanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan. Yang ketiga, petugas PTSP mencatat, memverifikasi, dan meneruskan kelengkapan berkas atau dokumen ke Bank Office untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Oke, untuk topik yang kedua adalah PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap. PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah, desa, atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. PTSL mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berhak mengikuti program ini. Pada pasal 14 berisi terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses pendaftaran tanahnya dan oleh Ketua Panitia Adjudikasi Percepatan Tanah dibukukan dalam daftar-daftar, maka oleh Kepala Kantor diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya untuk disampaikan kepada yang berhak. Dalam hal percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis menggunakan dana yang berasal dari pemerintah, maka sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan kepada yang pertama, masyarakat tidak mampu, yang kedua, masyarakat yang termasuk dalam program pemerintah bidang perumahan sederhana. Yang ketiga, badan hukum yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti asuhan, panti jompo, cagar budaya, situs atau tempat ziarah.
Yang keempat, veteran, pensiunan, PNS, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, dan suami istri janda atau duda veteran atau pensiunan PNS atau purnawirawan TNI atau purnawirawan Polri. Yang kelima, instansi pemerintah dan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak berprofit. Dan yang keenam, wafid atau masyarakat hukum adat. Selanjutnya dalam pasal 15 menjelaskan sumber yang dalam ayat 1, sumber pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat berasal dari pemerintah dan atau masyarakat. Dalam ayat 2, pembiayaan yang bersumber dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari yang pertama, penerimaan negara bukan pajak atau PNPB yang berlaku bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, daftar isian program anggaran atau DIPA, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional dan atau kementerian atau lembaga pemerintahan lainnya. Anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD provinsi, kabupaten atau kota, dan dana desa atau penerimaan lain yang sah berupa hibah, pinjaman, dan bentuk lainnya melalui mekanisme APBD dan atau BNPB. Dalam ayat 3, pembiayaan bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa CSR dan dana swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ayat 4, selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, pembiayaan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan secara dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk target dan tujuan PTSL, target PTSL yaitu semua objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau kelurahan, sehingga didapatkan informasi lengkap seluruh bidang tanah, baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Untuk tujuan PTSL yaitu waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran dan atau pemetaan di bidang tanah secara sporadik. Yang kedua, mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan. Yang ketiga, dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan belum terdaftar dalam satu wilayah. Yang keempat, dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang dalam sengketa batas maupun perkara yuridis di pengadilan dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Yang terakhir, persetujuan batas sebelah menyebelah relatif lebih mudah diterapkan. Oke, untuk program prioritas nasional berupa PTSL, yang pertama, program sertifikasi gratis ini telah dilaksanakan sejak tahun 2018 hingga 2025. Yang kedua, hingga awal Mei tahun ini telah tercapai sebanyak 20% dari jumlah target, di mana pemerintah telah menerbitkan 1,8 juta sertifikat. Yang ketiga, tahun 2020 menargetkan sertifikasi sebanyak 10 juta bidang tanah, tahun 2021 menargetkan 9 juta bidang tanah. Yang keempat, pendataan sebanyak 3,4 juta bidang tanah. Diharapkan pada tahun 2025 nanti, seluruh tanah di Indonesia telah memiliki sertifikat resmi. Oke, yang ketiga ada manfaat PTSL dan BTSP. Untuk manfaat program BTSL dan BTSP ada 3. Yang pertama, adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah maupun bangunan yang dimiliki. Yang kedua, mempercepat respon pemerintah bila terdeteksi adanya pelanggaran hak atas tanah. Yang ketiga, pemerintah dapat memantau tanah yang akan dijadikan lokasi investasi dimiliki oleh siapa dan memantau siapa saja yang seharusnya mendapat manfaat dari hasil investasi di tanah tersebut. Oke, untuk studi kasus PTSL dan PTSP yang ada di Kota Kediri. Oke, sebelumnya kita kenalin dulu nih Kota Kediri. Jadi Kota Kediri merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kota ini terletak di antara 111,5 derajat sampai 12,3 derajat bujur timur dan 7,45 derajat sampai 7,55 derajat lintang selatan dengan luas 63,404 km persegi. Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren, yang terdiri dari 46 kelurahan. Nah, untuk batas-batas Kota Kediri yang
Pertama, ada batas sebelah utara, ada Kecamatan Gamping Rejo dan Kecamatan Grogol. Untuk sebelah selatan, ada Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluih, dan Kecamatan Ringenrejo. Batas sebelah timur, ada Kecamatan Wates dan Kecamatan Gurah. Lalu batas sebelah barat, ada Kecamatan Grogol dan Kecamatan Semen. Nah, ini merupakan peta administrasi Kota Kediri. Bisa dilihat ada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Majoroto, dan Kecamatan Pesantren. Untuk yang tengah itu adalah Kecamatan Majoroto. Untuk yang pink adalah Kecamatan Kota, dan untuk yang kuning adalah Kecamatan Pesantren. Oke, masuk isu permasalahan PTSL di Kota Kediri. Jadi, isu permasalahan PTSL di Kota Kediri ini belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang seringkali memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas tanah di Indonesia, di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk beberapa masalah kerap dialami masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Salah satunya adalah proses pembuatan sertifikat tanah yang cukup lamban. Jadi PTSL itu terus dikejar sampai tahun 2025 dan diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia pada 2025 dapat terdaftar dan bersertifikat. Untuk solusi permasalahan PTSL di Kota Kediri itu, untuk menuju 10 juta sertifikat tanah, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 lalu, BPN Kota Kediri menyerahkan 100 sertifikat tanah kepada masyarakat. Namun ada yang berbeda pada penyerahan kali ini, sejumlah warga yang hadir diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak, karena pembagian ini dilakukan dalam masa pandemi. Ibu Susiliawati mengatakan PTSL ini merupakan langkah percepatan dalam pemberian kepastian kepada masyarakat, agar proses pembuatan sertifikat dapat berjalan dengan cepat, adil, dan merata. Di akhir sambutan, Ibu Susiliawati mewakili BPN Kota Kediri menyampaikan harapannya agar masyarakat bisa memanfaatkan program pemerintah sebaik-baiknya dan dapat melaporkan jika ditemukan pungli dalam pengurusan PTSL. Ini merupakan dokumentasi kegiatan BPN Kota Kediri yang menyerahkan 100 sertifikat tanah kepada warga bulan Juni 2020 lalu. Lalu yang kedua ada PTSP. Nah, jadi PTSP dalam perizinan pertanahan itu, PTSP pada pelayanan agraria, tata ruang, dan pertanahan dimaksudkan untuk memberi pelayanan kepada para investor yang memiliki keinginan serius untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan membuka lapangan kerja yang jumlahnya signifikan. Pelayanan pertanahan diberikan kepada investor yang memerlukan mengerus legalitas tanahnya. Untuk landasan hukum PTSP ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014. PTSP di Kota Kediri, ada berita acara yang berjudul Kota Kediri Sahabat Peringkat 1 Kinerja PTSP dan Percepatan Pelayanan Berusaha di Jawa Timur. Nah, jadi Kota Kediri ini berhasil menjadi peringkat pertama dari 9 kota di Provinsi Jawa Timur dalam penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan percepatan pelayanan berusaha oleh Kementerian Investasi BKPM RI yang ditetapkan melalui SK Kementerian Investasi atau Kepala BKPM RI nomor 193 tahun 2021. Tujuan dari kegiatan itu tadi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan kinerja investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kota Kediri ini berhasil menduduki peringkat pertama Indeks Penilaian Pelayanan Publik kategori Kota se-Jawa Timur atau urutan kelima Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur. Pemkot Kediri secara rutin setiap tahun melakukan survei kepuasan masyarakat guna mengukur kualitas pelayanan publik berdasar kepuasan masyarakat. Hal ini ditempuh Pemkot Kediri sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan pelayanan publik. Pihaknya menargetkan SDM di lingkungan DPM PTSP semakin profesional dan berintegritas. Selain itu, Bapak Edi berpesan agar selalu senang dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Katanya, kalau kita mencintai pekerjaan dengan baik, maka capaian kinerja kita akan semakin optimum.
Oke, untuk yang kelima ada penutup yang berisi kesimpulan. Jadi kesimpulannya, PTSL dan PTSP memiliki peran dalam mengurangi terjadinya bentuk pelanggaran hak atas tanah seperti sengketa tanah, penyerobotan tanah maupun mafia tanah. Kota Kediri melakukan kinerja pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP dan percepatan pelayanan berusaha oleh Kementerian Investasi atau BKPM RI yang ditetapkan melalui SK Kementerian Investasi atau Kepala BKPM RI nomor 139 tahun 2021 untuk meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu dan meningkatkan kinerja investasi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Baiklah, sekian pemaparan tugas saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.